Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, rahayu, tabi pun. Yang kami hormati Bapak Camat Menggala, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Babin Kantipmas Kampung Ujung Hilir, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Tenaga Ahli Kabupaten Pak Anton, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati pendamping desa, pendamping lokal desa. Yang kami hormati Saudara Ketua BPK beserta anggota. Yang kami hormati Bapak PPL dari Kampung Ujung Hilir. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK serta anggota. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, praktisi kesehatan, seluruh aparatur, serta seluruh undangan. Mohon maaf, mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini, mohon maaf seyogyanya undangan dari BPK pelaksanaan kita jam 10. Akan tetapi karena sesuatu dan lain hal, ada yang kita tunggu ternyata tidak hadir juga, maka acara kita bergeser ke jam 11 lewat 5 menit. Ini kita tuangkan dalam berita acara. Kita selalu panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di balai kampung ini dalam rangka kita musyawarah kampung khusus atau disebut Musdesus, Muskamsus, tentang pembentukan Koperasi Merah Putih Kampung Ujung Hilir. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih kelurahan atau desa. Kurang lebih sasarannya 70.000 sampai 80.000 kampung atau desa seluruh Indonesia. Serta dengan Juklak dari Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita gelar? Karena hukumnya wajib sesuai Juklak dari Menteri Koperasi. Kami tidak akan melewatkan atau gak mau menurut Juklak ini, karena ini hukum. Maka acara kita hari ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Musdesus atas Muskamsus di Kampung Ujung Hilir. Bapak Ibu sekalian, harapan pemerintah pusat dengan dibentuknya Koperasi Merah Putih ini, maka sesuai dengan konsep Prabowo, Pak Prabowo kita, Pak Presiden kita, membangun dari bawah. Nah, sebentar ya, ini kebetulan dari dinas hadir. Jadi gak ada bahasa kita yang gak diundang. Kami dari 5 hari yang lalu, seminggu yang lalu sudah merancang bersama BPK, staf, pendamping desa, siapa-siapa yang harus kita undang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jika pada saat pembagian undangan, pengantaran undangan, disertai tanda tangan dan dokumentasi foto, betul ya? Ya. Itu bukan apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kami meyakinkan pemerintah di atas kami bahwa inilah regulasi kami mengundang. Karena kata Pak Menteri Desa, Pak Yandri, jangan hanya Kakam dan BPK.
Selamat datang Bu Asih beserta staf dari Dinas Koperasi Kabupaten Tulang Bawang. Silakan Bu. Silakan. Izin saya lanjut ya Bu Asih ya, Bu Sekretaris ya. Jadi apa yang kita lakukan ini dari undangan awal itu semuanya sudah terwakili. Ada dari kelompok pedagang, yang enggak semua perwakilan. Dari kelompok tani, dari tokoh pendidikan. Nah, alhamdulillah ini ada Pak Utomo, guru saya juga ini. Kemudian ada praktisi kesehatan, ada Bu Bidan, ada Pak Daniel tuh. Kemudian agak terselip mungkin karena saya tahu Bu dokter kita dinas, maka kemarin terselip nggak saya undang. Kemudian ada tokoh-tokoh, ini ada Pak Nyoman Ceni, Pak Gusti dan Pak Ketut Natra. Kemudian ada dari PPL, Pak Eko juga hadir. Jadi musyawarah kita ini sesuai dengan juklak yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi. Oleh sebab itu sambutannya tunggal, hanya sambutan kepala kampung. Tidak ada Pak Camat, tidak ada BPK. Nanti akan ada sosialisasi dari Dinas Koperasi. Mudah-mudahan nanti setelah kita tunjuk tim formatur, apa yang diharapkan secara regulasi ini benar-benar berjalan. Tadi di awal sudah saya sampaikan, nanti jika ada sedikit pencerahan atau informasi dari Dinas Koperasi, maka nanti akan kita buka sesi tanya jawab supaya tidak ngambang ya. Mungkin tidak panjang lebar Bapak Ibu sekalian, intinya hari ini jam 11:05 kita mulai acara. Intinya kita musyawarah kampung khusus tentang pembentukan koperasi merah putih di kampung Ujung Ilir. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sukses sesuai harapan dari Bapak Presiden kita. Mudah-mudahan membangun ekonomi dari bawah, dari pinggir ini bisa berjalan. Mudah-mudahan ya. Karena semua kita harus optimis. Pelaksanaan pasti banyak masalah, pasti banyak ganjalan. Tapi kita nggak boleh mundur karena ini sudah impres, instruksi Presiden. Nggak ada yang boleh melawan. Dinas, camat, apalagi kepala kampung melawan, siap tersingkirkan. Ya, itu saja sambutan dari kami. Sekali lagi selaku pemerintah kampung kami mengapresiasi pada seluruh hadirin yang bisa memenuhi undangan dari Bapak BPK dalam rangka mensukseskan program dari Bapak Prabowo Subianto. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Baiklah, ini kata cara selanjutnya yaitu penayangan video Bapak Presiden terkait dengan operasi desa Kelurahan Merah Putih. Enggak, kita rekam. Kita rekam karena mau kita naikkan ke medsos. Kan sosialisasi di sini. Wajib. Kan ada dalam juklak ada. Harus saya ingin membesarkan koperasi. Di saat semangat membangun Indonesia yang bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa, dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam
dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak cepat memobilisasi kekuatan bukit yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Desa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi presiden atau instruksi yang berkelima. Koperasi desa atau kelurahannya bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga sebuah gerakan rakyat, sebuah upaya nyata untuk menyejahterakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh pelosok negeri. Hal ini telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan dan lebih. Melibatkan 18 kementerian dan lembaga, 80 koperasi desa atau koperasi desa atau koperasi Ya, karena sesuai mutlaknya. Desa Merah Putih, Gilir. Iya. Ya, ada lagi koperasi Tio, koperasi Pukon. Nah, di Notaris mereka juga sudah diarahin untuk ngasih satu nama itu, Pak. Desa ya. Suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke hutan, dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak kepula, dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa, dan tiap gerai biasanya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Melalui koperasi kita bangun Indonesia dari desa. Bersama Presiden Prabowo, ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Izin Bapak Ibu, bukan monopoli ya. Saya merangkum ini dari hasil saya keliling-keliling merangkum pertanyaan-pertanyaan, karena saya nggak bisa jawab. Nah, kebetulan ini ada pihak yang berkompeten bisa menjawab. Apa hasil ini nanti kita sosialisasikan. Izin dari Dinas Koperasi, saya merangkum pertanyaan ini bukan aspirasi pribadi, ini suara masyarakat. Yang pertama, kami ditanya, dari mana sih sumber dana koperasi ini modalnya? Tadi sudah disinggung tentang iuran. Apa pertanyaan di belakangnya? Karena selesai pembentukan pengurus, kita kan diarahkan untuk ke notaris. Biaya notaris, saya agak, setahu saya sih nggak pernah di bawah 3 juta. Setahu saya berkisar di antara 5 juta. Nah ini modal gimana kita mau bayar notarisnya? Jadi kami butuh penjelasan. Karena nanti kalau kami langsung ngomong masyarakat itu iuran anggota, ya ini pada minder Bu. Ini pada minder karena saya tahu kondisi masyarakat saya sekarang. Kalau buka tebang, buka tebang ini tahapannya bayar upah, bukan suruh iuran, benar nggak? Ini aspirasi Bu. Ya, jadi kami mohon penjelasan, mohon pencerahan. Modal koperasi itu memang betul dari iuran, ada simpanan wajib, dan modal utama yang di depan mata kita ialah pendaftaran ke notaris. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari saya yang sudah saya
lagi rame-rame medsos, mungkin udah 2 bulan, agak tambah botak saya mikirnya. Katanya mencari lokasi yang strategis yang tanah pemerintah. Sedangkan kami UGI ini Bu, nggak ada tanah sisa Bu, tanah makam pun hampir penuh. Boleh nggak kami beli, pengurus ini maksudnya, koperasi ini, boleh nggak sewa? Jadi kami butuh pencerahan. Karena kalau nggak salah dengar informasinya tanah itu dibutuhkan 20 kali 40 ya. 20 kali 50, nggak ada tanah kami di sini Bu. Ini kendala kami. Jadi bagaimana kami menentukan lokasi? Karena di notaris kan harus ditentukan lokasi kantornya. Kalau mungkin lokasi kantor sementara bisa kami pakai alamat sini. Tapi setelah berjalan nanti tiba-tiba kantornya pindah ke aslinya, berarti merubah akte notaris lagi dong. Nah jadi mohon pencerahan. Kemudian kita baca di judulnya ada 7 jenis gerai. Apakah gerai itu wajib ada? Karena kendala kami Bu, yang kami hadapi di lapangan sekarang tentang klinik. Boleh dihitung dari pertama masuk perbatasan, praktek-praktek, dokter, bidan, perawat. Waduh itu kan meter Bu, nggak kilometer lagi. Termasuk apotek. Karena dampaknya kalau kita paksakan bangun klinik, ya honornya gimana Bu? Termasuk apotek, karena apotek wajib punya apoteker. Saya 21 tahun di kesehatan. Kalau perawat yang memberikan obat itu sudah salah kaprah. Harus ada apoteker, harus ada asisten apoteker. Apoteker itu uang duduk saja, sepengetahuan saya dulu, 2022 saya keluar rumah sakit, itu 3 juta. Asisten apoteker 2 juta, jadi 5 juta sebulan. Kalau hanya orang 2, apakah 2 orang itu harus kerja full 7 hari? Nggak mungkin. Nah pertanyaan saya, antara uang masuk dengan keluar biaya gaji sesuai nggak? Maka pertanyaan saya tadi, apakah wajib didirikan? Tapi kalau untuk dinotariskan, oke. Daripada nanti tiba-tiba ada merubah notaris lagi kan, tetap kita buatkan di akte notaris. Cuma apakah wajib ada 7 gerai itu? Contoh, hasil tani, gudang menampung hasil tani. Masyarakat kami mayoritas perkebunan. Kebun singkong, kebun sawit, kebun karet. Kalau tani musiman, padi. Setahun cuma ada sekali kalau nggak salah ya. Mungkin di bulan Februari mungkin atau Januari. Selanjutnya beralih nanti ke singkong. Jadi kalau kita bangun gudang pertanian, apakah layak di kampung kami ini? Jangan sampai bangun gudang, tapi mubazir. Termasuk cold storage, pendinginan. Nah mungkin kedepannya perlu, karena kami akan mengadakan kolam liling dari ketahanan pangan. Mungkin masuklah, bisa mungkin. Tapi pertanian saya agak tanda tanya. Jadi pertanyaan kami, apakah 7 gerai itu wajib dilaksanakan atau tidak? Kemudian sistem penggajian. Gaji pengurus itu apakah emang nanti dibolehkan ngambil dari modal? Apakah gajinya berdasarkan hasil usaha? Karena nggak mungkin dong pengurus kerja tanpa gaji, mau nggak? Ngomong kosong kalau mau. Suruh rapat aja susah kok, ya kan? Karena kita sudah ada tapi cari masing-masing. Mayoritas masyarakat kami Bu, hampir 80% itu buruh, baik buruh bangunan ataupun buruh tebak. Nah, jadi sistem gaji. Kemudian nanti kan ada koperasi simpan pinjam. Kami pengen pencerahan, apakah simpan pinjam itu jika nyampak macet, sanksinya seperti apa? Pengurus dapat sanksi enggak, yang pinjam dapat sanksi enggak? Biar kita jelaskan di sini, kita transparan aja. Jangan nanti pengurus eksekusi menyalahi. Banyak contoh seperti itu. Kemudian kalau lama jabatan kayaknya sih berdasarkan undang-undang koperasi sudah ada 5 tahun kalau nggak salah Bu ya. Nah ini udah kita jawab, saya tanya sendiri, jawab sendiri lah ya. Kemudian kita kan sudah ada bungkam Ibu. Bungkam kami ini baru belajar berjalan, masih tertatih-tatih. Apakah nggak berbenturan nanti dengan koperasi?
Karena bukan kami sekarang ini tunggal usahanya hanya pinjaman. Nyimpan enggak? Tidak, karena simpan pinjam nggak boleh tunggal. Setahu saya. Karena kalau simpan pinjam itu koperasi. Tapi ini hanya memberikan pinjaman. Tapi kami sudah diskusi pelan-pelan. Kalau koperasi ini berjalan, batas pinjaman ringnya bungkam 5 juta. Di atas 5 juta kami serahkan ke koperasi nanti. Ini pembahasan kami. Tapi kami butuh pencerahan bagaimana yang sebenarnya. Mungkin itu Ibu sekalian, saya mewakili suara-suara masyarakat di bawah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini banyak saya borong supaya singkat padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis usaha, gaji, langsung aja jalan. Mungkin Pak Kampung, izin Bapak Ibu untuk menjawab. Mungkin pertanyaan yang pertama, ya untuk dari mana awal tadi modalitas sudah saya sampaikan, dari keputusan para anggota pada awal kita itu nanti disepakati berapa modal simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi misalnya anggotanya ada 20 orang, jadi untuk simpanan pokoknya disepakati 2,5 gitu kan Pak. Nah simpanan wajibnya 10.000 sebulannya. Yang penting mencukupi 5 juta itu Pak. Itu untuk modal awal. Itu Pak. Simpanan itu dari anggota Pak, emang iuran. Jadi mau nggak mau emang harus dari anggota, karena modal koperasi itu dari anggota. Saya izin hanya mempertebal saja ya. Jadi wargaku semua, intinya awal ini kita suruh mandiri dulu, ya toh? Kalau anggotanya 50 berarti 100 bayar notaris tok. Kalau dia 5 juta, itu loh Pak. jangan minta bensin, jangan minta makan, jangan minta bakso. Kalau menteri desa juga menghalalkan dana desa boleh dipakai, saya pakai. Ini saya jawab duluan sebelum nanya. Mana dana desa? Repot. Saya jawab sekarang. Nggak boleh dengan merubah era BPK. Boleh di perubahan, tapi boleh nggak untuk koperasi? Ini ada pertanyaan nanti bisa jawab. Jadi ini saya pertebal ya. Intinya jawaban dari dinas awal ini kita mandiri. Jangan dengar kata medsos lagi lah. 5 miliar, 3 miliar atau kapan itu turunnya. Ya, ini dilema bagi kami pemerintah juga seperti ini ya. Jadi intinya kita iuran dulu. Mungkin itu saya mau pertebal ya saja. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kampung, Pak Pimpinan Rapat beserta seluruh musyawarah desa Kampung Jawa Timur yang saya hormati. Saya di sini nangkep ada missing link, jadi ada yang hilang. Jadi sebenarnya benar kata Pak Kakam tadi, saya hanya menambahkan penjelasan dari dunia saja. Sepanjang yang kami ketahui, itu kan untuk modal desa kan di Mesos sudah berkeliaran tuh 4 sampai 5 miliar per desa, itu menteri yang ngomong begitu. Cuma sampai detik ini itu juga dan lupis untuk permodalannya belum ada aturannya karena sedang dibahas di tingkat pusat. Kalau memang sudah dibahas apa nanti diambil dari dana desa, dicicil dari dana desa selama 10 tahun sampai 15 tahun itu nanti pasti ada peraturannya. Cuma sampai hari ini peraturannya belum ada. Nah terkait masalah simpanan pokok dan simpanan wajib yang disampaikan dari dinas tadi, itu adalah salah satu syarat koperasi ini berbadan hukum, berdiri, legal. Jadi kita harus ada neraca awal saldo keuangan koperasi untuk syarat dibuatkan badan hukumnya. Jadi mau nggak mau yang 3 juta atau 5 juta yang sesuai kata dinas tadi itu wajib ada karena itu salah satu persyaratan kita untuk ke notaris nanti. Pak notaris kita mau bentuk ini berita acara muslim kita, nanti ditanya sama notarisnya. Jadi sudah ada modal awal dulu. Modal awalnya itu kita nggak bisa nunggu dari pemerintah karena peraturan pelaksananya juga belum keluar. Makanya itu modal awalnya yang kita simpanan pokok dan simpanan wajib tadi. Jadi inggrisnya di situ tuh. Kita simpanan pokok dan simpanan wajib yang kita nanti bicarakan hari ini di dalam
Kampung Ujung Gunung Ilir itu dalam salah satu syarat untuk melegalkan koperasi ini nanti di depan akta notaris. Jadi seperti itu. Nanti terkait kata Mas tadi, misalnya ini nanti ke depan gimana, pinjamannya berapa, jaminannya apa, itu tergantung hasil musyawarah desa yang dinas dan kecamatan nanti serahkan sepenuhnya sama kewenangan desa. Nanti diatur aja. Apa nanti bungkamnya tadi kata Pak Kakam sudah menetapkan di bawah 5 juta dari bungkam, untuk operasi di atas 5 juta bisa aja, siapa yang nggak bisa. Tapi tetapkan dulu, kita ini mau operasi sifat pinjam, bukan koperasi sepaku. Jadi yang 7 tadi, saya sekalian menjawab Pak Kepala Kampung, sepanjang yang kami ketahui 7 jenis koperasi yang mau kita bentuk ini berdasarkan musyawarah desa itu kita pilih Pak, sesuai dengan potensi desa. Kita pilih, jangan kita ambil semua 7 ini, jangan. Kita pilih salah satu yang sesuai dengan potensi desa, yang sesuai sama kesepakatan musyawarah desa, kita pilih salah satu. Nah itulah yang kita jalankan nanti. Kalau mau nanti teknisnya gimana, pinjam berapa, jaminannya apa, nanti dibahas setelah membentuk musyawarah desa ini. Jadi kita fokus dulu hari ini untuk nanti di ADRT dituangkan. Kita hari ini fokus dulu untuk di pembentukan koperasi desa Merah Putih Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala. Nanti seterusnya kita akan koordinasi lebih lanjut. Saya rasa itu kabarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menambahkan dari gerai tadi, Bapak Ibu, benar berdasarkan potensi desa, tapi menurut Dinas disarankan nanti pada saat mengisi Pak anggaran dasarnya, isi saja itu Pak, karena kan kita tidak tahu Pak tahun kedua, siapa tahu wilayah ini ada potensi desa yang terdapat di Pak. Untuk biaya notaris ya Pak, jadi berdoa saja Pak. Karena kabupaten kami Dinas sedang berjuang menghadap ke Bapak Bupati untuk pembuatan akta notaris. Jadi kalau emang nanti Bapak Bupati merestui dan menyetujui, alhamdulillah bisa gratis ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tapi makanya siang ini saya ditunggu di ruangan Bapak Sekda untuk membahas masalah notaris. Nanti akan kami informasikan kembali ya Bapak. Kampung. Terus ini saya minta artinya penguatan. Kalau bicara tanah kosong tidak saya sampaikan dari awal nggak ada. Jadi maksud kami misal ini andaikan terkumpul nih iuran kita mendirikan koperasi untuk notaris, oke. Kantornya ya mungkin bergabung di sini atau kami pakai rumah desa sehat kami. Nah berarti kan di notaris jelas alamat yang ada di RT sini dong. Kira-kira nanti tahun depan ada modal yang katakan 3-5 miliar ini kan baru ngomong namanya, nggak pasti itu ya kan. Terus pindah kami sewa, berarti notaris harus kami rubah dong. Ada risikonya itu. Nah maksud saya biar masyarakat saya ini gamblang bahwa kalau untuk lokasi nggak ada kita, berarti sementara kita numpang. Apakah numpang di balai kampung atau di rumah desa sehat? Karena kalau bicara ya mungkin kalau di Kadungan Bojong Cenok mungkin ada tanah kosong, kalau kami nggak ada. Jadi biar gamblang kita semua, saudaraku semua, bahwa iuran untuk ke notaris sementara kita harus rapat dulu setelah terbentuk pengurus nanti. Kita rumuskan simpanan wajib, simpanan pokok sehingga terkumpul uang 5 juta persiapan. Berdoa kita, siapa tahu pemerintah daerah Kabupaten Tolangbawa, Bapak Bupati, Wakil Bupati dan tim bisa memutuskan notarisnya mereka yang bayar. Oke? Ya, kita mempersingkat waktu aja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti kita tampung dulu. Karena Pak Kadus ini nafsu. Ya. Mungkin kalau ada tambahan Pak ya. Saya mohon izin menambahkan, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu, jadi hari ini kita hadir dalam rangka membentuk koperasi Merah Putih. Jadi yang hadir di sini, yang diundang di sini adalah para pendiri koperasi Merah Putih di Kampung Ujung Gunung Ilir. Semua yang hadir di sini adalah pendirinya. Nah, anggotanya siapa?
anggotanya adalah Bapak Ibu juga warga UGI yang sudah ber-KTP. Tetapi tidak cukup itu, Bu. Harus bayar iuran pokok anggota yang dibayar sekali selama menjadi anggota koperasi. Kenapa namanya merah putih? Karena inisiatifnya dari pemerintah. Kalau yang Bapak Ibu bikin koperasi sendirian namanya bebas. Koperasi apa gitu. Orang 9 bisa bikin koperasi, Bu. Yang penting duitnya ada. Nah, kenapa Prabowo minta kita bikin koperasi di tingkat kampung? Ini terkait dengan program-program pemerintah yang banyak. Contohnya begini, Bu. Kalau dulu kan ada sistem oligarki lah ya. Dulu pengusaha Jakarta yang punya duit bisa bikin usaha sampai ke kampung, Bu. Cabang-cabang dia. Nah, sekarang pemerintah pengennya warganya yang bikin usaha, modalnya dari warga, nanti untungnya kembali ke warga. Contohnya, bos-bos pupuk, orang-orang banyak duit. Sekarang Bapak Ibu warga petani dalam bentuk koperasi, duitnya enggak ditabung ke bank, tapi ditabung di koperasi, semua untuk modal, bisa buka gerai pupuk. Pupuknya dibeli oleh petani sendiri, untungnya balik lagi ke yang punya modal. Tujuannya itu, ujungnya nanti Bapak Ibu sekalian nyimpen duit di koperasi, dibelanjakan untuk kebutuhan Bapak Ibu, ada untungnya balik lagi ke Bapak Ibu. Itu tujuan koperasi. Kalau BUMDes kan enggak, untungnya BUMDes itu untuk desa. Desa digunakan untuk membangun. Kalau koperasi enggak, duitnya kembali lagi ke anggota koperasi. Di UGI ini ada warganya mungkin 2.000-an lebih yang ber-KTP ya. Kalau 2.000 warganya per orangnya 10.000, iuran per bulannya sudah 20 juta ya. 2.000 dikali 10.000. Artinya modalnya 10.000 per orang, 20 juta. Dikali setahun berapa, Bu? Nanti duitnya balik lagi untungnya ke anggota koperasi. Makanya itulah pemerintah menggalakkan koperasi merah putih. Tujuannya apa? Daripada duitnya disimpan di bank nganggur yang banyak duit, pakai modal di koperasi, digunakan untuk belanja kebutuhan kita, untungnya balik ke kita. Makanya bentuknya koperasi. Jadi Pak Akam nanti perlu meyakinkan warganya, semakin konsepnya bagus, yakin dengan warganya, anggotanya akan banyak yang gabung ke koperasi merah putih kampung ujung gunung hilir. Jangan sampai nanti hanya orang Papua aja yang ikut kan. Kita pengennya semua warga UGI minimal 80% lah jadi anggota koperasi merah putih. Iuran pokok selama jadi anggota cuma sekali, ada iuran wajib yang bisa bulanan, itu yang kita bikin kecil aja. Kalau orang udah ribuan, insya Allah 2.000 orang kali 10.000 sebenarnya nggak berat ya. Tapi jadi 20 juta. Kalau pakai beli pupuk, beli sembako, bikin gerai, insya Allah kooperasinya akan jalan. Jadi untuk dana desa juga dengan BUMDes insya Allah tidak akan berseberangan. Nah tujuannya tadi, kalau BUMKAP itu untuk kembali ke desa dalam bentuk duit, kalau koperasi kembali ke anggotanya dalam bentuk hasil usaha. Tidak akan ada kelangkaan pupuk ketika koperasi di UGI ini gerai pupuknya jalan. Tidak akan ada kelangkaan sembako ketika koperasi di UGI ini gerai sembakonya jalan. Nanti tujuannya kembali ke anggota. Makanya yakinlah hari ini yang hadir adalah para pendiri lahirnya koperasi merah putih di kampung UGI. Dari sejarah, mudah-mudahan kalau nanti iuran pun untuk modal ke notaris tidak akan berat. Nanti jadi warisan buat semuanya, Pak. Ke depan kalau udah untungnya besar, orang akan berlomba-lomba gabung ke koperasi merah putih. Sekarang mungkin karena masih remang-remang ya. Makanya kadang kita bingung, modal dari mana, ini dari mana. Tapi ke depan pemerintah insya Allah Pak, kalau saya yakin ini program bukan dadakan, bukan asal, tapi dari konsep matang oleh
pemerintah. Hanya sekarang kita melahirkan dulu koperasinya, menyiapkan wadahnya dulu untuk nampung program dari pemerintah yang lainnya. 7 gerai itu Pak luar biasa Pak. Ada gerai sembako, gerai apoteknya, obat-obatan, gerai pupuknya, semuanya koperasi bisa mengelola itu. Modalnya dari siapa? Dari kita sendiri. Jadi jangan ragu-ragu, tolong mudah-mudahan begini semuanya warganya optimis, yakin bergabung, yang hari ini hadir jangan sampai ragu-ragu. Saya yakin ini perwakilan RT ada semua ya. Perwakilan RT ada, perwakilan RT ada semuanya udah mewakili kampung Ugi lah. Artinya apa? Sekampung Ugi ini sudah terwakili oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti pulang sampaikan ke warga yang lain, ayo bergabung dengan koperasi Merah Putih. Nanti panjang lebar konsepnya Pak Akam yang akan menjelaskan lebih detail. Oke itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya cukup dulu ya. Jadinya saya ambil sedikit benang merahnya. Yang pertama, modal itu dari kita dulu. Harapan saya selaku kepala kampung, minimal kita yang hadir di sini kita iuran. Mungkin 10.000 atau 15.000. Ya enggak sekarang. Tapi kita yang ada di sini mutlak kita ini anggota. Setuju? Jangan ragu-ragu, setuju nggak? Apalagi ada senior saya ini, Pak Iman nih. Mungkin 10.000 atau 15.000 kita iuran dulu. Nanti harapan saya minimal 1 kakak, 1 anggota. Kita kurang lebih ada 1.400 kakak ya Pak Sandi ya. 1.400 kakak kali 10-14 juta modal awal kita. Tapi minimal pendirinya kita dulu, pendiri ini jadi anggota. Sepakat nggak? Hah? Sepakat? Kayaknya ragu-ragu ini. Nah, artinya gini, saudara semua, bantu saya minta tolong nih, secara pribadi saya. Karena ini konsepnya wajib berdiri. Kalau bicara melawan, demi Allah saya melawan koperasi ini jujur, dipaksakan. Tapi saya bicara 3 tahun ke depan. Kalau sekarang rumit, kita baru buka tebang kok. Saya tahu lebaran kemarin yang pinjam ke kontraktor tuh udah nggak keruan ini. Belum Bang Blecek. Ini Bang Blecek dengan ada koperasi Bukam ini nanti kita cut pelan-pelan. Ya, jadi itu ya. Intinya semua yang hadir sini sebagai pendiri koperasi, lebih harapan besar lagi yang hadir sini jadi anggota. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki lah, Tuhan kasih rezeki. Kalau memang belum ada nanti di Nyoman sini bisa ngalangin dulu lah. Ya mungkin itu saja dulu ya, kita cut dulu ya. Karena dari koperasi ini ditunggu di Bupati. Ada rapat ya. Mudah-mudahan hasil keputusannya notaris kita gratis. Oke ya. Sepakat ya, tadi saya buka peluang tapi waktu kita. Oke, sementara kita cut dulu, nanti kita langsung menginjak ke pemilihan pengurus. Demikian, terima kasih. Ada yang kurang pas, kurang tersalurkan, kurang orgasme, sabar, masih ada waktu lain. Terima kasih. 25 kita udah beres launching. Ini mau dilaunchingkan Pak sama Pak Presiden. Di bulan 25 Mei. Baik, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi Merah Putih yang akan dipandu oleh Bapak Wahid Basuki, dan kepada Bapak Wahid Basuki dipersilakan. Terima kasih. Kami selaku informator ya, karena tadi sudah ada usulan dari Bapak Kepala Kampung biar tidak berbelit-belit, informator bekerja ya sementara, jadi musyawarah di skor sejenak untuk peserta musyawarah agar tetap di tempat, disediakan santap siang. Untuk panitia